Waktu dan segala kehormatan kami persilahkan seluas-luasnya kepada Muballigh Ustaz Il dan A. Sadayana tuh siap dikawitan, Insya Allah. sudah siap dimulai, Insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-dina ba'dama wallat wulatuh, wastawlat udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wa anqaddat kawakibuh, وانقضت كتائبه وذل نسيره وقل مجيره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatidu asatidah, pimpinan pondok pesantren Kota Ayun, juga para asatidu asatidah, kepada para santri-santria, dan yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, beserta tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami hormati juga segenap hadirin hadirat, para jamaah semuanya yang telah hadir dari berbagai daerah di pondok pesantren ini. Semoga Allah mencurah limpahkan rahmat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah menciptakan ilal, Tuhan yang telah menciptakan Anda semua, Tuhan yang telah mengumpulkan kita di sini dengan kenikmatan iman, Islam, ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, yang telah menggerakkan hati kita dan kaki kita untuk berkumpulnya kita di pondok pesantren ini, di insya Allah tempat yang penuh berkah ini. Semoga kita semua bisa berkumpul kembali di surga kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi yang telah berhijrah, Nabi akhir zaman yang mana nanti pun Nabi Isa alaihi salam ketika turun di akhir zaman tidak membawa syariatnya,
namun mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para ahlul baitnya, keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan juga kepada para pewarisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad. Siap salawatan? Siap salawatan? Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sayana alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Ji'na ila darik tan'um bi asrarik ma khaba man zarak wallahi ay wallah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sebelah sini. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di tengah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sebelah sana. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik.
Alhamdulillah atas izin Allah, atas rahmat Allah, sekarang kita bisa berkumpul di sini, yang mana malam minggu kita menyebutnya malam Ahad. Tadi Ilal perjalanan dari rumah lewat daya, lewat kota, kafe-kafe penuh, banyak yang nongkrong motor-motor. Namun tiba di sini, walaupun tadi dari Randu macet 1 jam, padahal sudah dekat ya. Namun alhamdulillah tiba di sini melihat jamaah membludak. Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan pahala, semoga dosa-dosa kita diampuni sebagaimana jumlah manusia dan malaikat yang hadir sekarang ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Mungkin kalau bulan Ramadan kemarin, di bulan Ramadan mungkin jamaah di sekitar Samarang, kemudian santri-santri yang Ta'ayun, masyarakat semua yang hadir di sini hanya melihat hilal di televisi, betul? Kalau sekarang alhamdulillah kita bisa live yang tidak ada penghalang lagi, tidak ada kaca penghalang. Ilal juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung Ilal, mensupport Ilal dengan apapun itu. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih besar. Amin. Karena ini pertama kalinya juga, ini keluar dari Aksi Asia untuk Samarang Perdana. Alhamdulillah di sini di Qurra Ta'ayun, tapi jamaah mungkin karena pertama kali Ilal belum terlalu kenal siapa itu Ilal. Maka sebelumnya perkenalkan nama kami Ilal. Ilal itu singkatan dari Il sama A. Ilyasa Wijaya Kusuma, Alyasa Wijaya Kusuma. Ilal juga masih belajar, Bu, masih mesantren di Pondok Pesantren Darussalam Sindang Sari Kersamana Garut. Maka mohon doanya semoga Ilal belajarnya semangat terus, istiqomah, husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Hadirin ejeng hadirat, muslimin ejeng muslimat, bapak-bapak ejeng ibu-ibu. Dalam Quran surat Hud ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang beri rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari ayat tadi, Allah memberitahukan bahwasanya Allah yang menjamin rezeki semua makhluk, rezeki semua binatang.
baik yang kecil ataupun yang besar, binatang laut ataupun binatang darat. Dan Allah mengetahui tempat berdiam mereka, tempat beristirahat, tempat menyimpan makanan, dan di mana tinggalnya. Dan semua itu rezeki kita sudah tertulis dalam sebuah kitab di sisi Allah Azza wa Jalla yang memuat segala hal yang berkenaan dengan hal tersebut. Mendengar kata rezeki, apa Bu? Rezeki. Kita semua pasti menginginkan rezeki yang lancar dan banyak. Ini terbukti dari keseharian ibu-ibu dan bapak-bapak yang setiap hari selalu berjuang mencari nafkah. Bahkan sampai banyak orang tua yang memberi nama putranya dengan nama Rizki. Di sini ada Aa Rizki, Ujang Rizki. Itu sebagai tafaul berharap kebaikan, semoga anaknya banyak rezeki. Banting tulang peras keringat, macet-macetan, aduh, panas-panasan, hujan-hujanan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang, burusuk di kebon suuk, torojol di kebon engkol, berusaha berjuang demi menafkahi keluarga. Jam 2 pagi, orang lain sedang terlelap tidur, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, ini bangun. Walaupun ngantuk, bangun maksain. Walaupun dingin, daerah Samarang kan lumayan dingin, tapi bangun maksain ngambil air wudhu, sholat tahajud, berdoa, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, ya Allah limpahkanlah rezeki kepada kami, limpahkanlah rezeki kepada kami. Semuanya menginginkan rezeki yang banyak dan lancar, betul? Mungkin di Samarang juga pernah ada yang mengalami masa 18P. Pekerjaan, pergi, pagi, panas-panasan, pulang, petang, pegal, pinggang, panas, punggung, pala, pusing, penghasilan, puas, pas. Lantas, apa arti rezeki yang sebenarnya? Di dalam kitab Tafsir Al-Misbah tertulis bahwa rezeki adalah segala pemberian yang dapat dimanfaatkan, baik itu material ataupun spiritual. Jadi rezeki itu bukan hanya sebatas fulus saja, nukur saja, namun memiliki beragam makna. Mendapatkan ilmu, itu namanya rezeki. Kelapangan hati, itu namanya rezeki. Keluarga yang sakinah, itu namanya rezeki. Punya sandang pangan papan, itu namanya rezeki. Tahun baru yang damai, itu namanya rezeki. Punya suami soleh, itu namanya rezeki. Punya istri soleha, itu namanya rezeki. Punya anak yang soleh, itu namanya rezeki. Punya anak kembar, itu namanya ilal. Rezeki seorang hamba makhluk di sisi Allah telah ditentukan sesuai dengan kadar hidup masing-masing. Selama hamba hidup, selama itu pula Allah memberikan rezeki. Rezeki semua makhluk sudah Allah tentukan. Apa yang akan fulan dapatkan, kapan akan fulan dapatkan, bagaimana fulan akan mendapatkan, berapa yang akan fulan dapatkan, di mana fulan akan mendapatkan, itu semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau sudah menjadi rezeki il, tidak mungkin menjadi rezeki al. Sekalipun sudah di depan manon, bahkan sudah dalam genggaman tangan, kalau bukan rezeki il al, tidak mungkin il al konsumsi. Ibu, ibu-ibu pernah kehilangan barang? Santri-santria pernah kehilangan barang? Seringnya. Kadang kalau di pesantrenan kan sendal, itu hal wajar. Tapi ngambilnya tidak wajar. Mungkin kita semua pernah kehilangan barang, termasuk ilal pun pernah kehilangan barang. Semuanya, hampir semua pernah kehilangan barang.
dan kita sudah berpikir beberapa hari, barang itu tidak mungkin kembali karena hilangnya sudah lumayan lama, bahkan ada jarak dalam 1 minggu, dan barangnya lumayan berharga, hilang di tempat ramai seperti sekarang ini, kan besar kemungkinan ada orang yang mengambilnya. Namun setelah 1 minggu, Masya Allah, karena memang rezekinya, ada orang yang baik hati datang ke rumah kita, membawa barang kita yang hilang, padahal kita tidak kenal dia siapa. Memang kalau sudah rezekinya seperti itu, mau hilang, mau dicuri, mau rusak apa ke, sudah rezekinya gak bakalan kemana. Rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. AA santri mungkin nyimpen uang di saku yang bolong, tidak hilang. Namun orang tuanya nyimpen uang di berangkas besi, pakai gembok berkode, diawasi CCTV, malah hilang karena bukan rezeki. Ada juga yang selalu pacaran aja. Kelas 3 SMA mantannya sudah 5. Setiap semester ganti pacar. Tapi ketika waktunya nikah agak susah, jadi sinyalnya yang tadinya sudah 4G sekarang jadi 2G. Kesusul sama yang tadinya jomblo. Ada seseorang yang tadinya sepi banget, gak ada yang ngechat, gak ada notifikasi. Tapi ketika waktunya menikah, dapat jodohnya itu boy band Korea mualaf. Itu tidak mustahil seperti itu. Memang kalau sudah rezekinya seperti itu, maka lebih baik tidak pacar. Tong. Kalau sudah rezekinya, di film pun ada kan, tukang bubur naik haji. Rezeki sudah menjadi jaminan Allah untuk semua makhluknya yang tidak mungkin Allah ingkari. Gila men, atau orang gila, sekitar Samarang ada orang gila? Ada, coba perhatikan orang gila. Boro-boro mencari nafkah, pikirannya sudah ngelantur, ngawur, ngaler ngidul, tapi kok masih bisa makan dan minum sambil tamasya lagi rekreasi. Ini dari mana? Allah yang kasih rezeki. 5,13% penduduk Indonesia adalah pengangguran yang sehari-harinya kurang beraktivitas. Hapen nagen pago aca hese urang sare bae. Namun senganggur-nganggurnya pengangguran masih juga mendapatkan rezeki, betul? Memang menganggur, tidak menganggur, rezeki itu akan didapatkan. Yang sakit pun, yang tidak kerja beberapa hari tetap akan mendapatkan rezeki. Yang tua pun, yang sudah renta, rempoh, tetap akan mendapatkan rezeki. Karena rezeki bukan sebatas fulus, dan rezeki bukan penghasilan, tapi pemberian. Allah sudah memberikan rezeki kepada kita semua dengan menciptakan langit dan bumi. Tinggal kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, yang harus berusaha terus mencari rezeki yang halal dan juga baik. Seorang muslim selagi mampu harus berusaha. Coba sesuaikan dengan ayat tadi. Wa ma min dabbah. Dabbah itu berasal dari fiilnya dabba, yadubu, yang artinya bergerak, bahkan merangkak. Untuk mendapatkan rezeki, seyogianya kita bergerak. Jangan diam, kita berusaha. Taharruk fa inna fil harakah barokah. Bergeraklah, karena dalam pergerakan ada keberkahan. Teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau walaupun pangkat Nabi, apabila berdoa minta gunung emas pun pasti Allah kabulkan seketika itu juga. Namun beliau masih berusaha berdagang, berkebun kurma. Ini menjadi teladan untuk umatnya, juga menafkahi sendiri, beribadah, serta dakwah. Chicken atau ayam, dia rela jam 2 pagi bangun. Terkadang kita juga suka kalah sama chicken. Chicken mah sudah bangun jam 2, sudah berjalan, mencakar-cakar tanah, mematuk-matuk tanah,
bek bek bekok, bek bek bekok untuk mendapatkan rezeki. Mangki atau monyet, mangki atau monyet rela memanjat dan bergelantungan dulu di pohon, walaupun pohonnya tinggi. Pohonnya tinggi, dahannya rantingnya kecil, tapi rela memanjat bergelantungan, tidak takut jatuh. Loncat sana, loncat sini, ketawa ketiwi, gegetret, rebutan makanan sama teman-temannya demi mendapatkan rezeki. Eagle atau elang, dia rela terbang tinggi, kalayang kakalayangan, kuriling pulang anting, dengan matanya yang begitu tajam untuk mendapatkan rezeki. Bahkan tiger atau harimau, dia rela duduk, mengintai, menunggu mangsa, berlari, meloncat, mencakar, menerkam, bertaruh, demi mendapatkan rezeki. Ade bayi, coba yang bawa ade bayi, lihat ade bayi yang ada di pangkuannya, kelihatannya tuh enak banget. Tinggal disuapin, tinggal disusui. Enak banget kelihatannya. Padahal bayi juga ada usahanya dulu loh. Bayi kan kalau haus, kalau lapar biasanya rudet dulu, rewel dulu, nangis dulu, betul gak Bu? Bayi juga ada usahanya dulu. Apalagi manusia dewasa, kita, aku dan kamu, yang Allah sudah beri modal kepada kita, ada organ tubuh, ada panca indera, ada qalbun dan aklun, bisa lebih berusaha dengan apapun caranya, apapun jalannya, yang penting halalan thayyibah. Teteh Asmaul Husna yang diketahui ada berapa? Oke, 90. Yang pertama ya Rahman, yang kedua ya Rahim, yang ketiga, yang ke-17 Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Allahu Razzaq, Allahu khairur raziqin, mengatur rezeki semua makhluknya dengan begitu dahsyat. Di mana ada makhluknya, walaupun di dalam bumi, walaupun di atas pohon, walaupun di udara, tetap akan mendapatkan rezeki. Semua makhluk Allah akan mendapatkan rezeki sesuai dengan alam dan habitatnya. Yang di air, di laut, Di danau, di sungai, di muara, di rawa, di kolam, di solokan, mendapatkan rezeki. yang di darat, di gunung, Di pegunungan batu, di di hutan, kutub es, di padang di rumput, padang pasir, apalagi di rumah makan Padang, mendapatkan rezeki. Maha suci Allah yang rezekinya begitu banyak. Bayangkan, oleh manusia saja, oleh kita, yang menurut data dari Badan Pusat Statistik Amerika Serikat, bahwa jumlah penduduk bumi sudah mencapai 7,53 miliar jiwa, sangat banyak. ditambah lagi ada sekitar 7,8 juta spesies makhluk hidup. Ini baru hitungan spesies, bukan hitungan jumlah. Contohnya ada spesies burung. Burung terbagi lagi ke dalam beberapa golongan, ke dalam beberapa jenis. Ada burung kenari, burung nurei, burung cucak ijo, cucak rowo, burung jalak, burung cingkleng. Tahu burung cingkleng? Ada lagunya, cincang keling manuk cingkleng cineteng. Jadi yang cineteng itu manuk cingkleng. Pokoknya entah bagaimana bentuknya, itu manuk cingkleng, itu termasuk ke dalam burung. Ditambah lagi tumbuhan yang begitu banyak, pohon, bunga, jejukutan, semuanya memerlukan rezeki. Maha suci Allah yang memberi rezeki kepada semua makhluknya dengan begitu dahsyat, setiap hari tiada habisnya. Masya Allah. Allahu Akbar, Maha besar. Teng tong teng. Memujamu begitu
begitu indah, selalu kau berikan semua. Teng tong teng. Kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Semakin kencang mobil, semakin lama mobil hidup, maka semakin banyak bensin. Semakin Hilal banyak mencoblak, maka harus semakin banyak air. Ada beberapa faktor, beberapa hal, ini penting, perlu dicatat, perlu diingat. Beberapa hal yang bisa melapangkan, meluaskan, melancarkan rezeki. Pengen tahu? Di antaranya dengan TTS, takwa, tawakal, silaturahim. Hadirin, kembar. Takwa. Dalam Quran surat Al-Talaq ayat 2 dan 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari ayat tadi, yaj'al lahu makhraja, bahwa Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah terbesit di dalam hatinya. Takwa secara bahasa adalah penjagaan. Apa Bu? Penjagaan. Menjaga dan memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Sholat 5 waktu itu takwa, puasa itu takwa, zakat itu takwa, sedekah itu takwa, ibadah haji itu takwa, umroh itu takwa, bersyukur itu takwa, bersabar itu takwa, thalabul ilmi itu takwa, mesantren itu takwa, tidak gosip itu takwa, tidak gosok itu takwa, tidak mencaci itu takwa, tidak mencuri itu takwa, orang botak giginya 2 itu dewala, yang galak suka aniaya itu buaya, si kebar nu menak teh itu buah. Takwa menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini, karena takwa menjadi penentu keselamatan seseorang di dalam bidang yang ia tekuni. Betapa banyak orang yang menginginkan rezeki yang banyak dan lancar. Andai saja sekarang semua orang di sini ditanya, ingin mendapatkan rezeki, ingin banyak, ingin lancar, iya, ingin sekarang, banget, ingin terus, dan ingin nanti, iya. Itulah jawaban ketika seseorang ditanya ingin mendapatkan rezeki. Namun sayangnya, keinginan rezeki yang banyak kurang disertai dengan takwa. Kewajiban kepada Allah kadang ditinggalkan, sholatnya kadang ditinggalkan, kepada orang tua lupa silaturahim, kerja lembur ditakutkan ketika semakin menjadi-jadi rezekinya, semakin menjadi-jadi sifat yang buruknya. Na'udzubillahi min dzalik. Seharusnya jiwa yang menguasai harta, bukan harta yang menguasai jiwa.
Dengan bertakwa insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Sebagaimana para ulama, para kiai, para asatid, santri-santriah juga yang insya Allah rezekinya selalu ada dari mana saja datangnya, dan itu halalan thayyibah. Takwa menjadi prestasi seorang hamba di hadapan Allah. Prestasi selalu taat dan taat sehingga ada penghargaan dari Allah, yaj'al lahu makhraja, selalu ada jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini pernah kejadian dalam hidup Ilal sendiri, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau Ilal alhamdulillah asgar, asli orang Garut, dilahirkan di Garut. Namun kalau liburan kadang ke Bandung atau Cimahi, ada nenek, ada keluarga. Ketika liburan pulang, Ilal menyodorkan tangan ke nenek, niat mau kecup tangan, sodorkan tangan. Ketika menyodorkan tangan malah dikasih uang 20.000. Ternyata gara-gara tangan Ilalnya seperti ini. Nah, gara-gara seperti ini, jadi seperti namprak. Padahal di hati Ilal tidak ada sedikit pun untuk meminta uang, namun malah dikasih 20.000. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Takwa juga menjadi jalan untuk meraih ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, sudah ridho kepada orang yang bertakwa, kapanpun butuhnya, berapapun butuhnya, selama lillah Allah beri. Butuh uang berapa teh? Triliun. Butuh beras berapa teh? Ton. Butuh kain berapa teh? Tumpuk. Butuh sapi berapa teh? Truk. Butuh tanah berapa teh? Tumbak. Butuh bangunan berapa teh? Tingkat. Butuh pasir berapa teh? Toronton. Butuh jualan berapa teh? Toko. Butuh gas berapa teh? Tabung. Butuh air berapa teh? Toren. Butuh ikan berapa teh? Tambak. Butuh minyak berapa teh? Tangki. Insya Allah Allah kasih dengan syarat teh. Tapi terus takwa. Kudu bertakwa, harus bertakwa. Dengan takwa rezeki mengguyur, hidup makmur, tetangga akur, anak jujur, berbudi luhur, urusan lentur, usahanya teratur, dihindarkan dari nganggur, air jernih menyalur, ternak ayam subur, banyak buah dan sayur, ternak ayam cepat bertelur, ibadah haji mabrur. Takwa, takwa pada yang Maha Esa. Takwa, takwa pada yang Maha Kuasa. Taati perintahnya dan jauhi larangannya, rezeki pun lapang lancar. Taati perintahnya dan jauhi larangannya, rezeki pun pasti lapang lagi lancar. T yang pertama apa? Takwa. TTS, T yang pertama takwa. Hadirat, TTS, TTS, T tawakal. Dalam Quran surat At-Tolaq ayat 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya. An Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rawahu Tirmidzi. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana memberikan rezeki kepada burung. Pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Punya usaha harus tawakal. Belajar pun harus tawakal. Lantas, apa arti tawakal yang sebenarnya?
Di dalam kitab At-Ta'rifat disebutkan at-tawakkal huwa at-thiqatu 'indallah wal ya'su 'amma fi aidin nas. Tawakal adalah yakin terhadap apa yang ada pada Allah dan tidak mempedulikan apa yang ada pada manusia. Tawakal juga menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan. Karena kita semua pasti memiliki usaha, memiliki hajat, bahkan memiliki masalah. Bertawakal kepada Allah, itu semua akan selesai. Apa-apa yang kita anggap besar di hadapan Allah kecil. Apa-apa yang kita anggap sukar di hadapan Allah mudah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun Fayakun. Ketika badan dirundung sakit, perusahaan bangkrut, uang banyak dipinjam orang lain sedangkan biaya kehidupan butuh begitu besar, maka ketika itu juga bertawakallah kepada Allah. Karena pekerjaan, toko, pabrik, kebun, sawah itu semua hanya jalan rezeki. Dan masih banyak jalan rezeki yang bisa masih kita tempuh. Gak bisa di sini, bisa di sana. Gak bisa di sana, bisa di situ. Gak bisa di situ, bisa di bawah. Dalam usaha apapun, iringkanlah tawakal di dalamnya. Termasuk dalam kasbur rizki. Baik yang kerja di desa ataupun di kota, baik yang kerja siang ataupun malam, baik yang jadi tukang cukur, tukang gali kubur, tukang gali sumur, tukang lulur, tukang ukur, dalam sayur, tukang bubur, bajigur, cikur, telur, semur, anggur, kasur, air mancur, tempat berlibur, infrastruktur, usaha di dapur, kerja lembur, direktur, insinyur, arsitektur. Tawakal kepada Allah. Di dalam kitab Qurratun Nasihin, Hatim Al-As'am berpendapat bahwa tawakal itu terbagi menjadi 4. Berapa? 4. Sabaraha? 4. Tawakal kepada makhluk, tawakal kepada harta, tawakal kepada diri sendiri, dan tawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada makhluk akan berpendapat, selama fulan masih hidup, maka saya tidak akan gelisah. orang yang bertawakal kepada harta akan berpendapat, selama hartaku masih banyak, maka tidak akan ada orang yang bisa memelaratkanku. orang yang bertawakal kepada diri sendiri akan berpendapat, selama tubuhku masih sehat, maka tidak akan ada hak milikku yang berkurang. namun orang yang bertawakal kepada Allah akan berpendapat, Saya tidak peduli apakah saya akan menjadi orang kaya atau saya akan menjadi orang miskin. Karena saya bersama Tuhan saya, Dia akan membawaku sekehendaknya. nah, Arabnya haus, mungkin santri-santri yang kurang ta'ayun, insya Allah qadir ya bisa ana atis. Atis itu berasal dari fi'il atos. Jadi bahasa Arabnya haus itu atos. Kalau disunahkan atos itu sudah ya Bu, saya atos tuang. Namun kalau di Arab atos itu haus. Berbeda lagi kalau saya haus jadi isim fa'il, ada atis. Namun kalau perempuan, teteh-teteh, ibu-ibu, berbeda lagi, dia ditambah tak marbutoh, tak yang terikat, ada atisah. Ada atisah. Coba Bu, coba. Ada atisah. Ada atisah. Jadi nanti boleh dicoba sama ibu-ibu, ketika gegerokan lumayan capek Bu, datang suami ibu-ibu, nanti kepada suami, ya Habibi, kekasih hatiku, ada bisa, saya haus. Insya Allah jadi nanti setelah pengajian ini ibu-ibu bisa bahasa Arab, ada bisa. Dan insya Allah tidak mustahil ini ada adik-adik, teteh-teteh yang duduk di sini, tidak mustahil beberapa tahun kemudian ada yang kuliah di Mesir, amin, di Yaman, amin, di Inggris, di Jepang, amin ya Allah ya Rabbang, amin ya Allah ya Rabbang.
Jemaah TPS, TPS, S silaturahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu, rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dari dilapangkan rezekinya adalah bisa saja rezeki itu dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman seperti yang sekarang kita rasakan. Atau rezeki itu memang dalam bentuk materi seperti uang, makanan, benda, dan yang lain-lain. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Siapa? Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. 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 Beliau, tahu beliau siapa? Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Kemarin ketika Ilal juara aksi Asia, alhamdulillah salah satu hadiahnya ada tafsir Al-Misbah 15 jilid. Itu dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Beliau salah satu ahli tafsir di Indonesia. Beliau berpendapat orang yang senang silaturahim biasanya akan mendapat informasi. Seperti sekarang Ilal silaturahim di sini, alhamdulillah mendapat informasi, dan dari sanalah rezeki bertambah. Bisa kita lihat para pengusaha muslim yang suksesnya luar biasa. Tingkat nasional ada Khairul Tanjung, tahu Khairul Tanjung? Tingkat internasional ada Azim Premji, tahu Azim Premji? Siti Badriah tahu? Ini Azim Premji, Bill Gates-nya muslim dari India. Mereka orang-orang yang sukses, memiliki link, channel, saluran, hubungan silaturahim yang begitu luas dan juga sangat kuat. Dengan silaturahim akan terbukanya rahmat dan kasih sayang Allah. Bertemu saling bersalaman, Tangan saling berjabatan, dosa saling memaafkan, oleh-oleh saling membawakan, THR saling membagikan, sudah pulang saling mendoakan, sudah jauh saling merindukan, rezeki diluaskan, umur dipanjangkan, di surga punya tabungan, menambah keakraban, menambah keharmonisan. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, sekarang putus, ayo sambungkan lagi. Itulah makna dari silaturahim, semoga dipahami. Zeng 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 zeng, yeah. Hadirin yang dirahmati Allah, Oleh karena itu, mari kita TPS, takwa, tawakal, silaturahim. T, P, P, Tawak, S, balik S, T, T, takwa, TPS, takwa, tawakal, silaturahim. Insya Allah ilmu yang walaupun sedikit ini TTS, hanya TTS, namun kalau diamalkan, insya Allah menjadi power yang sangat dahsyat dalam hidup kita, insya Allah. Kemudian Ilal juga minta doanya untuk saudara-saudara kita al-mustada'afin, untuk yang di Palestina, yang di Suriah, khususnya juga sekarang yang di Indonesia, di Palu, Mamuju dan sekitarnya. Kita doakan mereka ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin Allahumma amin.
karena Hilal juga akan terus ke Bekasi. Jadi terima kasih banyak, jazakumullahu khairul jaza. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.